Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya salah satu mahasiswi Universitas Al-Ghifari Bandung tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seni Islam dan bahasa. Landasan Al-Quran tentang seni dalam Islam. Dalam Al-Quran, seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Sisi terdalam manusia yang didorong oleh kecenderungan seniman kepada indah apapun jenis keindahan itu. Di dalam kebudayaan ada kultur universal yang meliputi bidang sosial, politik, ekonomi, iptek, filsafat, dan seni. Dengan demikian, setidaknya kesenian juga mendapat perhatian dalam Islam. Menurut Galsbah tahun 1978 pada halaman 299, seni atau kesenian adalah manifesti dari budaya manusia yang memenuhi syarat estetika. Inti dari seni adalah usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan atau indah, baik dalam seni sastra, seni musik, seni tari, seni rupa, maupun seni drama. Ada beberapa petunjuk Al-Quran tentang kesenian, antara lain: yang pertama, Islam adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, Allah itu mempunyai sifat-sifat yang baik. Dalam Al-Quran ayat 7, seperti Jamal, Maha Indah, Jalal atau Maha Agung, dan Kamal adalah Maha Sempurna. Manusia mengemban misi sebagai wakil Tuhan yang harus merealisasikan sifat-sifat Tuhan sebatas kemampuannya. Di sini manusia bertemu dengan kesenian. Yang kedua, etika berkesenian dalam Islam. Islam merupakan agama tauhid, dalam arti bahwa tauhid merupakan intisari ajaran Islam yang sekaligus merupakan esensi dari seluruh ajaran Islam. Kalimat tauhid yang paling singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam adalah La ilaha illallah. Inti kalimat ini adalah membebaskan manusia dari ketundukan terhadap selain Allah dan untuk menyembah Allah semata. Dalam Tahril Al-Nas min ibad ila ibaditillah. Jadi berkesenian harus mencerminkan semangat pembebasan tersebut, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kesenian dalam Islam bukan hanya sekedar mengajarkan moral, tetapi harus mengandung moral. Artinya, untuk menyampaikan pesan-pesan moral melalui kesenian harus tetap dalam koridor moral. Ada beberapa norma yang harus dipegang dalam berkesenian menurut Islam, yaitu dilarang melukis lukisan yang bersifat pornografi serta melukis hal-hal yang bernyawa. Kemudian dilarang menciptakan hikayat yang menceritakan dewa-dewa, kebiasaan pengarang yang mengkritik Tuhan. Dilarang menyanyikan lagu-lagu yang berisikan kata-kata yang tidak sopan atau cabul. Dilarang memainkan musik yang merangsang kepada gerak-gerakan seksual. Dilarang berperluk-perlukan antara laki-laki dan perempuan atas nama tarian. Dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan kekerasan, kebencian, dan kekejaman. Dilarang memakai pakaian yang memamerkan aurat. Seni sebagai bahasa universal diharapkan mampu dijadikan sarana untuk mengajak berbuat baik atau ma'ruf, dalam mencegah perbuatan tercela atau munkar, serta membangun kehidupan yang berkeadaban dan bermoral. Di samping itu diharapkan dapat mengembangkan dan menumbuhkan perasaan halus, keindahan, dan kebenaran menuju keseimbangan atau material spiritual. Dengan demikian, seni mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani, serta dapat memberi kepuasan serta fisik dan psikis. Jadi, seni dalam Islam terutama yang berkaitan dengan musik, nyanyian, maupun lagu tidaklah selalu mutlak bahwa itu haram, dengan catatan tujuannya adalah kebaikan. Misalnya mengajak filsabilah dan menentang kemungkaran. Misal, ajakan menjauhi zina. Syair hendaknya berisi tentang
pujian-pujian terhadap Allah dan Rasul-Nya, menyemangati untuk amar ma'ruf nahi munkar, serta tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syarat. Selama tidak bertentangan dengan syariat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Pendidikan bahasa dalam perspektif Islam. Definisi bahasa berdasarkan Aristoteles adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Definisi ini kemudian dikutip oleh Sultan Takdir Ali Syahbana pada tahun 1952. Definisi Aristoteles ini menunjukkan bahwa bahasa itu baru ada kalau ada sesuatu yang ingin diungkapkan, yaitu pikiran atau perasaan. Dengan kata lain, pikiran mempengaruhi bahasa. Karena pikiranlah bahasa itu ada, menurut Sumarso tahun 2004. Menurut pakar linguistik struktural Leonard Bloomfield mengajukan batasan bahasa, yaitu sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk berkooperasi dan berinteraksi. Sedangkan menurut Sojono Darwojo menyebut bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya, berlandaskan pada budaya memiliki bersama. Harimurti menyatakan bahwa bahasa sebagai sistem lambang arbiter yang dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Pendapat Harimurti ini pada dasarnya hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Leonard Bloomfield dan Sujono Darjowijojo dalam aspek arbitrari. WJS Purwodaminta dalam kamusnya memberikan batasan bahasa, yaitu sistem daripada lambang tanda yang berupa bunyi atau bunyi bahasa yang dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan. Perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa atau suku, bahasa, negara, daerah, dan sebagainya. Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa adalah sistem simbol yang arbiter yang memiliki makna, merupakan alat komunikasi manusia, penuangan emosi manusia, serta merupakan sarana pengejawatahan pikiran manusia untuk mencari hakikat kebenaran dalam hidupnya, berlandaskan budaya yang mereka miliki bersama. Al-Quran merupakan kitab inti dari semua ilmu yang telah ada di masa lalu ketika diturunkan ataupun ilmu yang ada pada saat ini. Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa Al-Quran adalah solikuli zaman wa makan, sesuai di setiap tepat dan sesuai di sepanjang zaman, termasuk di dalamnya adalah ilmu tentang bahasa, mulai dari tata bahasa, kalimat, dan teori asal-usul bahasa manusia. Nabi Adam alaihissalam mendapatkan bahasa melalui proses belajar sebagaimana dijelaskan atau diajarkan oleh Allah, bukan proses serta merta langsung bisa. Hal ini ditujukan dengan adanya seluruh komponen belajar yang telah Allah ciptakan pada diri Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah, yaitu ada dalam Al-Quran An-Nahl ayat 78 dan Al-Quran As-Sajdah 7-9. Berdasarkan dua firman Allah di atas menunjukkan bahwa manusia telah diberikan kelengkapan untuk melakukan proses belajar dengan adanya pendengaran dan penglihatan. Sejarah perkembangan seni dalam Islam. Kesenian Islam adalah kesinambungan daripada kesenian pada zaman Islam yang telah berkembang dan dicorak oleh konsep tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenian Islam memiliki khazanah sejarah yang tersendiri dan unik. Kesenian Islam dikatakan telah berkembang sejak zaman Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan terus berkembang di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman selepas wafatnya baginda, sehingga kini kesenian-kesenian Islam yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: ada batu nisan, arsitektur atau seni bangun, seni sastra, dan seni ukir.
Kriteria seni yang islami di antara kaidah-kaidah dan kriteria tersebut adalah harus mengandung muatan pesan-pesan hikmah, kebijakan, dan ajaran kebaikan di antara sentuhan estetika agar terhindar dari perilaku absurdisme, hampa, dan sia-sia, menjaga dan menghormati nilai susila Islam dalam semua segi sajiannya, tetap menjaga aurat dan menghindari erotisme dan keseronokan, menghindari semua syair, teknik, metode, sarana, instrumen yang diharamkan syariat, terutama yang meniru gaya khas ritual religius agama lain dan yang menjuruskan kemusyrikan, menjauhi kata-kata, gerakan, gambaran yang tidak mendidik atau meracuni fitrah, menjaga disiplin dan prinsip hijab, dan menghindari perilaku takunus atau kebencian dan sebaliknya, menghindari fitnah dan praktek kemaksiatan dalam penyajian dan pertunjukan, dilakukan dan dinikmati sebatas keperluan dan menghindari berlebihan, sehingga melalaikan kewajiban kepada Allah. Seni harus memiliki risalah dakwah melalui sajian seni yang melalui 3 pesan. Di antara berkaidah-kaidah dan kriteria tersebut adalah tauhid dengan menguak dan mengungkapkan kekuasaan, keagungan, transendensi atau kemahaannya dalam segala-galanya, ekspresi dan penghayatan keindahan alam, ketakberdayaan manusia dan ketergantungan terhadap Allah, prinsip-prinsip uluhiyah dan ubudiyah, insaniyah atau Inkos al-Haya, menyelamatkan hak asasi manusia dan kehidupan alam, seperti mengutuk kezaliman atau penindasan, penjajahan, perampasan hak, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, memberantas kriminalitas, kejahatan, kebodohan, kemiskinan, perusakan lingkungan hidup, menghancurkan keadilan, kasih sayang, kepedulian sosial alam dan sebagainya. Akhlakiyah dan ta'lim Islam, kepribadian atau akhlak, konsep dan praktek ajaran Islam seperti tema kejujuran, pengabdian, pengorbanan, kesetiaan, kepahlawanan atau kesatrian, solidaritas, kedermawaan, kerendahan hati, keramahan, kebijaksanaan, perjuangan atau kesungguhan, keikhlasan dan seterusnya. Juga penjelasan nilai-nilai keislaman dalam berbagai segi seperti sosial keluargaan dan menabrak rambu syariah dalam bidang seni seperti di atas. Wallahu alam wabillahi taufiq wal hidayah. Beberapa hukum seni dalam Islam. Perhatian Islam dalam kebutuhan manusia. Islam merupakan agama realistis yang memperhatikan tabiat dan kebutuhan manusia, baik jasmani, rohani, akal, dan perasaannya. Yang kedua, pandangan Al-Quran pada keindahan alam. Seni adalah perasaan dalam kenikmatan keindahan, dan inilah yang diungkapkan dalam Al-Quran untuk diperhatikan dan direnungkan. Apresiasi mukmin terhadap keindahan alam. Jika kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, akan terlihat jelas bahwa Al-Quran ingin menggugah akal dan hati setiap mukmin untuk menyelami keindahan alam semesta, di angkasa, dasar samudra, dan seisinya. Al-Quran mukjizat yang indah. Al-Quran adalah bukti yang agung dalam Islam dan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, mukjizat yang sangat indah. Di samping sebagai mukjizat yang rasional, Al-Quran telah melemahkan kesombongan bangsa Arab dengan keindahan ungkapannya. Seni yang diperbolehkan dalam Islam yaitu ada seni membaca Al-Quran, seni kaligrafi, seni bela diri, seni melipat kertas, seni arsitektur, seni berpidato, seni sastra, dan seni merajut. Adapun seni yang dilarang dalam Islam yaitu seni rupa, menyanyi, musik, tarian, vandalisme, seni patung, tindik, operet, atau seni pertunjukan. Adapun kesimpulan dari presentasi hari ini tentang seni Islam dan bahasa, di mana seni Islam mendorong apresiatornya untuk melakukan perenungan dan pemikiran yang mendalam sehingga mampu membawanya kepada takarub dengan Ilahi.
Seni Islam adalah seni hakiki berfungsi mencerahkan kehidupan batin manusia. Bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia sehingga manusia tidak terlepas bahasa selama masih hidup dan berinteraksi dengan manusia lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.